Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang sehabis bekerja. Pria itu melihat jendela rumahnya yang terbuka. Karena memiliki firasat buruk, pria itu pun mengambil sebuah tongkat golf karena mengira rumahnya dimasuki oleh seseorang. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang misterius di belakang pria tersebut. Sontak dengan refleks pria itu menghantam kepala dari orang itu. Namun orang itu seperti kebal terhadap pukulan. Terlihat muncul simbol aneh di tangan pria tersebut dengan tangan dan mulut yang menghitam. Orang tersebut itu pun balik menyerang dengan menggigit leher dari pria itu. Namun anehnya setelah pria itu mati, orang misterius itu pun terjatuh dengan wajah yang terkikis. Terlihat wajah dan tubuh pria tersebut seperti bengkak dan melepuh. Lalu scene berpindah di sebuah ruangan rapat. Terlihat para detektif dan atasan yang sedang membicarakan kasus pembunuhan tadi. Detektif itu menjelaskan berdasarkan hasil otopsi, pria tadi tewas karena keracunan kerang paralitik, di mana kerang ini memiliki racun yang paling mematikan dibanding kerang yang lain, karena kandungan zatnya sama dengan tetrodoksin. Lalu atasan mereka bertanya tentang siapa tersangka di balik kasus ini. Dan detektif itu mengatakan bahwa tersangka dari pembunuhan ini telah mati 3 bulan yang lalu. Sontak semua orang pun kaget karena bagaimana bisa mayat membunuh seseorang yang hidup. Dan film pun baru saja dimulai. Perkenalkan, wanita ini bernama Im Jin Hee. Dia adalah reporter sekaligus penulis buku yang berbau astral. Jin Hee diundang ke acara talk show untuk diwawancarai tentang buku yang dia terbitkan. Namun pria di sampingnya seperti menyinggung teori dari buku yang diterbitkan Jin Hee. Dikarenakan cenayang yang menjadi narasumber dari buku Jin Hee telah hilang atau menghilang, yang otomatis orang-orang tidak akan mempercayai teori tersebut. Setelah berbincang beberapa hal, masuklah ke sesi telepon untuk tanya jawab, di mana orang yang menelpon itu mengaku bahwa dia adalah pelaku pembunuhan yang kita lihat di awal tadi, dan meminta reporter Im Jin Hee untuk melakukan wawancara secara live pukul 2 siang besok dengan alamat yang sudah dia kirimkan. Kesal karena acaranya telah dirusak, pria itu pun menyuruh krunya untuk memutuskan telepon tersebut. Setelah selesai wawancara, Jin Hee balik ke kantornya. Dia dihampiri bawahannya yang sebut saja Oppo. Oppo memperkenalkan seorang gadis yang akan magang di tempat ini. Dia bernama Jessie Jung. Jin Hee pun naik ke atas untuk menemui wakil direktur guna menanyai berkas tentang kematian misterius tadi. Wakil direktur menjelaskan korban dari pembunuhan itu bernama Kim Jung Kyun, 46 tahun, yang pernah bekerja sebagai peneliti di Sungil Parma. Jin Hee pun kaget saat mengetahui pelaku yang sudah dinyatakan tewas 3 bulan lalu, dan melihat tato yang ada di tangan si pelaku. Untuk itu mereka akan menghubungi seseorang profesor yang tahu tentang masalah ini. Tak lama, datanglah detektif dari kepolisian yang sekaligus suami dari Jin Hee. Dia bernama Jung, atau kita sebut saja Kapten Jung. Alasan Kapten Jung kesini hanya untuk memperingati Jin Hee agar jangan melakukan wawancara dengan penelpon tadi, karena khawatir dengan keselamatan istrinya. Namun Jin Hee mengatakan bahwa untuk tidak usah khawatir, toh dia juga akan dijaga oleh suaminya itu. 이거 지금 어떻게 해요? 1층에 들어가요. 대표님. Setelah Kapten Jung pergi, si wakil direktur menunjukkan sebuah video tentang pengusiran roh di Jepang, yang mana cenayang dari video itu mirip dengan cenayang yang menghilang. Diketahui cenayang itu bernama Sojin, dia menghilang setelah menjadi cenayang di Jepang. Dan direktur berkata mungkin jika Sojin di sini, semua orang akan mempercayainya dan buku mereka juga akan laris. Keesokan harinya, mereka pun bersiap dan dijaga oleh beberapa detektif. Lalu tak lama anak buah Kapten Jung mengabarkan jika ada orang aneh yang berjalan masuk. Kapten Jung pun menyuruh semuanya untuk tetap siaga. Setelah masuk dan wawancara dimulai, pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Park Kyung Hoo.
dan mengaku adalah pelaku dari pembunuhan beberapa hari lalu. Jin Hee pun bertanya apa alasan Park Kyung-ho melakukan wawancara ini. Lalu Park Kyung-ho pun menjawab untuk memberi peringatan di mana dia akan melakukan 3 pembunuhan lagi. Yang pertama 2 hari ke depan pukul 2 siang, seorang direktur dari Seungil Pharma bernama Kim In Sop. Lalu 2 hari setelahnya pukul 2 siang seorang direktur utama Lee Sang-in dari Seungil Pharma juga. Dan yang terakhir merupakan ketua dari perusahaan tersebut yang bernama Byun Sung. Park Kyung-ho juga menjelaskan hanya ada satu cara untuk menghentikan pembunuhan ini, yaitu si ketua dari Seungil Pharma atau Byung Sung melakukan wawancara guna untuk meminta maaf. Park Kyung-ho juga meminta jika ketua Byung telah meminta maaf, Jin Hee harus menyebarkan ke media dan berkata bahwa wawancara hanya sampai di sini. Lalu tiba-tiba 칼레가 나요, 박영우 씨. setelah terkepung, Jin Hee bertanya apakah Park Kyung-ho sengaja menghubunginya, dan Park Kyung-ho mengatakan bahwa reporter Im Jin Hee harus mencari alasannya itu. Sama seperti sebelumnya, muncullah simbol aneh di tangan Park Kyung-ho. Lalu dia pun terjatuh dengan wajah yang terkikis. Lalu video itu pun sampai ke para petinggi Seungil Pharma. Terlihat Direktur Min Sop yang sangat ketakutan dengan ancaman Park Kyung-ho. Direktur Lee pun mengatakan untuk tetap tenang dan dia akan mengarahkan polisi untuk mengawal rumahnya. Kapten Jung pun datang untuk menanyai beberapa hal kepada Direktur Lee dan anak dari pemilik Seungil Pharma. Kapten Jung bertanya mengapa Park Kyung-ho ingin membunuh para petinggi Seungil Pharma dan meminta agar ketua Byung meminta maaf. Anak ketua Byung hanya berkata mereka tidak tahu apa yang diinginkan Park Kyung-ho. Di sisi lain, terlihat Jin Hee bersama detektif yang datang ke tempat seorang profesor yang ahli dalam bidang dunia astral. Profesor itu menjelaskan simbol pada tangan Park Kyung-ho, yang mana jika diterjemahkan itu berasal dari bahasa Indonesia. Lalu Jin Hee pun bertanya siapa pelakunya. Profesor menjawab bahwa ini adalah ulah dukun. Si profesor menjelaskan cara dukun itu melakukan ritualnya. Yang pertama adalah tanah tempat mayat dikubur dan dicampur dengan darah dukun tersebut. Lalu diberikan doa atau mantra karena hal itulah yang membuat wajah para mayat terkikis seperti tanah. Lalu profesor pun mengatakan dibutuhkan sebuah ikatan kontrak agar si dukun bisa mengendalikan para mayat tersebut. 인도네시아 두꾼 두꾼산대. Beralih ke rekannya Jin Hee yang bertemu dengan seorang tahanan yang pernah bekerja untuk Seungil Pharma. Setelah disogok, barulah tahanan itu mau buka suara. Pria itu menjelaskan 6 bulan yang lalu, Seungil Pharma melakukan penelitian untuk obat baru, yang mana pria itu disuruh untuk merekrut para tunawisma secara ilegal dengan uang yang sangat banyak. Namun lama-kelamaan sangat sulit mencari tunawisma. Maka dari itu, mereka membawa orang-orang yang tinggal dengan ilegal di Korea. Total yang dibawa pria itu berjumlah 100 orang. Lalu pria itu bertanya mengapa kasus itu diungkit kembali, toh mereka juga semua sudah mati. Di sisi lain, terlihat gedung Seungil Pharma yang sudah dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Terlihat Direktur Min Sop yang sangat cemas akan ancaman dari Park Kyung-ho. Namun Direktur Lee mengatakan untuk tidak usah khawatir karena gedung yang sudah dijaga oleh anggota kepolisian. Lalu tak lama, datanglah seseorang yang jubahnya mirip seperti yang kita lihat di awal tadi. Dia menyerang anggota yang menahannya untuk masuk. Kericuhan itu pun terdengar di walkie-talkie. Sontak mereka menyuruh para pasukan lain untuk menahan. Namun sial ternyata bukan hanya 1 orang melainkan 100.
sama seperti yang dibilang tahanan tadi. Lalu penyerangan pun dilakukan. Terlihat peluru pun tak bisa menahan para mayat hidup tersebut. Dikarenakan para mayat yang berhasil masuk, Kapten Jung pun mengajak Min Sop yang ketakutan itu untuk pergi sebelum mereka sampai ke ruangan ini. Ketika sudah di dalam lift, terlihat dukun itu yang seperti memerintahkan para mayat untuk menjatuhkan diri ke lantai bawah dan mengejar mereka yang kabur. Yang hebatnya lagi, para mayat itu bisa menyetir mobil. Mereka merampas taksi dan kejar-kejaran pun terjadi. Ketika sudah berada di dalam terowongan, terlihat para mayat itu yang mencoba menghentikan mobil mereka. Para mayat itu ingin mencoba masuk. Untungnya Kapten Jung dengan sigap menembaki para mayat tersebut. Namun para mayat itu seperti tidak ingin berhenti jika Direktur Min Sop belum mereka bunuh. Dan benar saja, setelah keluar terowongan mobil Kapten Jung pun oleng dan terhenti. Para mayat itu pun mengepung mobil dan menarik Min Sop keluar. Setelah Min Sop mati, para mayat itu pun terjatuh dan terkikis. Namun sialnya Kapten Jung terkena luka gores yang menyebabkan dia keracunan kerang paralitik.